Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dosen penguji. Sebelumnya perkenalkan saya Zelika Putri Amelda dengan NIM 01021188222704 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Video ini saya buat untuk pengajuan proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian ekonomi dan sosial. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Judul proposal skripsi saya yaitu hubungan utang luar negeri terhadap twin deficit atau budget deficit and the current account deficit di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Pada bab 1 yaitu di latar belakang, setelah krisis tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2009-nya. Namun, Indonesia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya di tahun-tahun berikutnya, melampaui pertumbuhan 6% di tahun 2012. Hal ini bukan berarti perekonomian Indonesia dalam keadaan baik, karena untuk pertama kalinya, sejak tahun 1961, Indonesia mengalami defisit kembar atau twin deficit. Jika suatu negara mengalami current account deficit dan budget deficit secara bersamaan, maka negara tersebut mengalami fenomena twin deficit. Pada slide saya telah saya berikan twin deficit di Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2022. Jadi dari grafik di atas, transaksi finansial dan transaksi berjalan sebelumnya pada tahun 2008 mengalami defisit di tengah derasnya aksi jual asing setelah krisis finansial global menghantam dunia. Inflasi di Indonesia yang 11,06% karena kenaikan harga BBM subsidi juga membuat investor kabur. Selanjutnya dari grafik di samping yaitu grafik utang luar negeri tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 terlihat bahwa salah satu beban ekonomi Indonesia adalah utang luar negeri yang mengalami fluktuasi. TH Tambunan pada tahun 2001 menjelaskan bahwa meningkatnya utang luar negeri di negara-negara non-industri merupakan akibat dari adanya 3 macam defisit, yaitu defisit current account, defisit investasi, dan defisit anggaran. Defisit transaksi berjalan merupakan alasan dibalik meningkatnya utang luar negeri. Sedangkan penyebab defisit transaksi berjalan itu sendiri yaitu kinerja perdagangan Indonesia yang tidak membaik, di mana nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana hutang luar negeri terhadap defisit anggaran di Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan 2022. Yang kedua, bagaimana hubungan hutang luar negeri terhadap defisit transaksi berjalan di Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Adapun 7 penelitian saya, yaitu yang pertama untuk menganalisis hubungan utang luar negeri terhadap defisit anggaran di Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Dan yang kedua, untuk menganalisis hubungan utang luar negeri terhadap defisit transaksi berjalan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi, khususnya pada konsentrasi keuangan daerah, terutama mengenai defisit anggaran, defisit transaksi berjalan, dan utang luar negeri. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan penerimaan pajak, dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak berkepentingan ataupun pemerintah, terutama di bidang pembangunan, khususnya di sektor pembangunan ekonomi. Masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, utang luar negeri. Menurut Mahmud pada tahun 2018, utang luar negeri merupakan bentuk kemampuan negara dalam menerima penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, itu ada defisit transaksi berjalan. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu. Rumus untuk menghitungnya yaitu BOP sama dengan X min M plus CI min CO plus FB. Selanjutnya yaitu defisit
Anggaran. Defisit atau surplus anggaran yaitu selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Teori yang menjelaskan tentang defisit anggaran yaitu ada teori Ricardian, teori neoklasit, dan teori Keynes. Yang keempat yaitu perekonomian terbuka. Konsep perekonomian terbuka dapat dijelaskan dengan menggunakan identitas pendapatan nasional yang diukur dengan pendekatan pengeluaran. Dan yang terakhir itu ada twin deficit hypothesis atau model Mandel-Vellani. Pendekatan ini mengelaborasi hubungan keseimbangan anggaran dan transaksi berjalan dengan menggunakan kerangka ISLM. Menurut model ini, defisit anggaran bisa mempengaruhi defisit transaksi berjalan melalui saluran efek suku bunga dan output. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Ada 13 penelitian terdahulu yang bisa saya paparkan, yaitu yang pertama dari Satrianto 2015, dari Ratek et al. 2018, dari Ningsi dan Sapa 2019, dari Febiana et al. Tahun 2022, Megawati tahun 2017, Falevi dan Syafarudin tahun 2019. Lalu ada Juliani tahun 2021, Wibowo tahun 2020, McKibben dan Fines 2020, Gati 2021, Mohsin et al. 2021, Perdana 2021, serta Ramos Herrera dan Sosvila Rivero pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. H1, terdapat hubungan antara utang luar negeri dan defisit anggaran. H2, terdapat hubungan antara utang luar negeri dan defisit transaksi berjalan. Adapun kerangka penelitian saya, yaitu dapat dilihat pada slide defisit anggaran berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga utang luar negeri. Selanjutnya, pada bab 3, masuk pada metodologi penelitian. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menganalisis hubungan utang luar negeri terhadap twin defisit atau defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan. Yang kedua, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data rangkaian waktu atau time series. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode publikasi yang diperoleh dalam bentuk tahunan dan berbentuk angka-angka dalam format persen yang diunduh langsung dari publikasi World Bank, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dengan rentang waktu 2013 sampai dengan tahun 2022. Yang terakhir yaitu teknik analisisnya. Menggunakan pendekatan Vector Autoregression atau VAR atau Vector Error Correction Model atau VECM. Model umum VAR yaitu dapat dilihat pada slide saya, dimanapun tahapan dan prosedur VAR yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uji stasionaritas, uji lag optimal, uji integrasi, uji stabilitas VAR, uji kausalitas Gregor, estimasi model FECM, impulse response function IRF, dan selanjutnya forecast error decomposition variance atau FEDV. Yang terakhir yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama itu ada variabel dependent, ada defisit anggaran. Variabel defisit anggaran dalam penelitian ini dihitung dari selisih anggaran pemerintah dengan nilai belanja pengeluaran pemerintah yang lebih besar daripada nilai penerimaan pemerintah, diukur dalam data rasio dengan satuan jutaan. Yang kedua yaitu defisit transaksi berjalan. Variabel defisit transaksi berjalan ini terjadi jika belanja investasi melebihi tabungan yang tersedia. Dan sebaliknya, surplus neraca transaksi berjalan terjadi jika tabungan yang ada dapat menutupi kebutuhan belanja investasi, diukur dalam data rasio satuan jutaan. Yang terakhir yaitu variabel dependennya utang luar negeri. Variabel utang luar negeri dalam penelitian ini menggunakan total utang luar negeri di Indonesia. Utang luar negeri merupakan jenis pinjaman yang berasal dari luar negeri dan memiliki persyaratan tertentu yang dibebankan kepada pihak atau negara penerima utang tersebut. Mungkin cukup sekian seminar proposal yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.